Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Emagidal Kobir, Notar 22012225, kelas TD 1.4. Izin mempresentasikan hasil tugas besar dengan materi hukum Newton 1, 2, dan 3. Siap, terima kasih Bu. Selamat menyaksikan. Mengungkap hukum pertama Newton. Hukum Newton pertama, konsep dasar hukum Newton pertama, aplikasi hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama adalah sebuah hukum fisika yang menyatakan bahwa semua benda akan tetap diam kecuali jika ada gaya yang diberikan pada benda tersebut. Hukum ini dituliskan oleh Sir Isaac Newton dalam bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687. Hukum ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda akan menyebabkan perubahan kecepatan benda tersebut. Konsep dasar hukum Newton pertama adalah bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Jika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang sesuai dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton pertama juga menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda akan menyebabkan perubahan kecepatan benda tersebut. Jika gaya yang bekerja pada benda tetap konstan, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang konstan juga. Selanjutnya, aplikasi hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika. Misalnya, hukum ini dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda di bawah gravitasi. Hukum ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda di bawah gaya gesekan. Hukum Newton pertama juga dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda di bawah gaya yang dihasilkan oleh mesin. Misalnya, hukum ini dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan benda di bawah gaya yang dihasilkan oleh motor. Selanjutnya kita berpindah ke hukum kedua Newton. Pengantar hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Hukum ini umumnya dinyatakan sebagai F sama dengan ma, di mana F adalah gaya total, m adalah massa benda, dan a adalah percepatan benda. 3 komponen hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton tentang gerak terdiri dari 3 komponen: gaya, massa, dan percepatan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diterapkan pada suatu benda. Massa adalah jumlah materi dalam suatu benda, dan percepatan adalah laju perubahan kecepatan suatu benda. Ketiga, komponen ini berinteraksi untuk menghasilkan percepatan suatu benda sebagai respon terhadap gaya total. Hukum kedua Newton dalam praktek. Hukum kedua Newton tentang gerak dapat digunakan untuk menghitung percepatan suatu benda sebagai respons terhadap gaya yang diberikan dengan mengetahui massa benda dan resultan gaya yang bekerja padanya. Percepatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan ma. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung percepatan roket sebagai respon terhadap dorongan mesinnya, atau percepatan mobil sebagai respon terhadap gaya bannya di jalan. Selanjutnya, membuka rahasia hukum ketiga Newton. Di sini kita akan membahas apa itu hukum ketiga Newton, contoh hukum ketiga Newton dalam aksi aplikasi hukum ketiga Newton. Apa itu hukum ketiga Newton? Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa untuk setiap tindakan ada reaksi yang sama dan perlawanan. Hukum gerak ini adalah salah satu prinsip fisika yang paling mendasar dan merupakan dasar dari teknik modern. Ini menjelaskan perilaku objek ketika mereka berinteraksi satu sama lain dan dapat digunakan untuk memprediksi efek gaya pada objek. Hukum berlaku untuk semua jenis interaksi, termasuk gaya kontak seperti mendorong dan menarik, serta gaya non-kontak seperti gravitasi dan magnet. Ini juga berlaku untuk objek makroskopik dan mikroskopis.
dan dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan planet, bintang, dan benda astronomi lainnya. Contoh hukum ketiga Newton dalam aksi. Salah satu contoh paling umum dari hukum ketiga Newton dalam tindakan adalah ketika seseorang melompat dari tanah. Ketika orang tersebut melompat, tanah mendorong mereka kembali dengan kekuatan yang sama dan berlawanan, menyebabkan mereka bergerak ke atas. Prinsip yang sama ini dapat diterapkan pada semua jenis interaksi, mulai dari peluncuran roket, dari tanah, hingga mobil yang melaju kencang di jalan. Contoh lain adalah balon yang diisi udara. Saat udara dipompa ke dalam balon, balon mendorong kembali ke udara dengan gaya yang sama dan berlawanan, menyebabkannya mengembang. Prinsip yang sama ini dapat diterapkan pada semua jenis interaksi, mulai dari peluncuran roket, dari tanah, hingga mobil yang melaju kencang di jalan. Aplikasi hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton memiliki banyak aplikasi di dunia nyata, mulai dari teknik hingga kedokteran. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan gerak benda, seperti mobil dan pesawat terbang, dan dapat digunakan untuk merancang mesin yang lebih efisien. Itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku cairan, seperti air dan udara, dan dapat digunakan untuk merancang sistem perpipaan yang lebih efisien. Dalam kedokteran, hukum ketiga Newton dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku otot dan jaringan tubuh lainnya. Ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku obat dalam tubuh dan dapat digunakan untuk merancang pengobatan yang lebih efektif dan untuk kondisi medis. Selanjutnya, mengungkap hukum keempat Newton. Di sini kita akan belajar tentang pengantar hukum 4 Newton, bagaimana hukum 4 Newton bekerja, kegunaan hukum 4 Newton, keterbatasan hukum keempat Newton, relativitas dan hukum keempat Newton. Lalu kesimpulan. Pengantar hukum 4 Newton. Hukum gerak 4 Newton juga dikenal sebagai hukum gravitasi universal Newton, adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta menarik setiap benda lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan produk massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar mereka. Hukum ini pertama kali diterbitkan oleh fisikawan dan matematikawan Inggris, yaitu Isaac Newton dalam bukunya pada tahun 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, dan merupakan salah satu hukum fisika yang paling penting dan diterima secara luas. Bagaimana hukum 4 Newton bekerja? Hukum 4 Newton menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ini berarti semakin jauh dua benda, semakin lemah gaya gravitasi di antara mereka. Namun, semakin masif suatu benda, semakin kuat gaya gravitasinya. Kegunaan hukum 4 Newton. Hukum 4 Newton memiliki berbagai aplikasi dalam sains dan teknik, mulai dari memprediksi gerakan planet hingga memahami perilaku lubang hitam. Ini juga digunakan untuk menghitung sifat-sifat benda di ruang angkasa, seperti massa dan kerapatan planet, dan untuk menganalisis gerakan satelit. Keterbatasan hukum keempat Newton. Hukum keempat Newton hanya berlaku dalam sistem non-relativistik, artinya hanya dapat digunakan untuk menghitung gerak benda yang bergerak dengan kecepatan jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, hukum tersebut rusak dan perlu diganti oleh teori relativitas Einstein. Relativitas dan hukum keempat Newton. Teori relativitas Einstein menyatakan bahwa gravitasi merupakan konsekuensi dari kelangsungan ruang waktu yang disebabkan oleh adanya massa. Artinya, gaya gravitasi antara dua benda bukan hanya fungsi dari massa dan jaraknya, tapi juga kelangsungan ruang waktu. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hukum gerak keempat Newton adalah salah satu hukum fisika yang paling penting dan diterima secara luas dan memiliki berbagai aplikasi dalam sains dan teknik. Namun, hukum tersebut hanya berlaku dalam sistem non-relativistik dan pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya perlu diganti dengan teori relativitas Einstein.
Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil tugas besar yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.